Coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya kok banyak sih tadi? Goib. Biasa. Di rumah ini biasa itu. Itu kok makhluk-makhluk halus ngumpul di situ tuh ada apa memang? Itu kan krunya Gus Chandra. Oh, kru humor Sufi toh. Wih, hadir semua. Prokes tapi. Oh iya. Anak-anak itu kok rajin ke situ ya? Apa menjelang ada pengumuman PPKM tidak akan diperpanjang terus pada ngumpul gitu? Ada berita bagus mengenai PPKM, Gus. PPKM itu sebenarnya singkatan. Apa? Pusaka Keraton Mataram. Wih, ngumpul kabeh itu ya. Ngumpul kabeh. Itu yang level 2. Level Kalau 2. level 1 berarti pusaka Keraton Majapahit. Ada lagi level berapa? Wah ya tergantung, level minus juga ada. Berarti mungkin Galuh, Pajajaran, ya kerajaan-kerajaan sebelumnya. Lebih tua ya. Iya. Tapi ketika kemudian Indonesia itu diproklamasikan, kenapa nggak kerajaan ya, Mang? Apa ya, kalau catatannya seperti apa tuh? Tapi kalau jelas, Pajajaran itu 1579 itu. Sudah nggak ada tuh. Selanjutnya kan ada Portugis masuk, terus VOC 1602, 1775-nya ada perjanjian yang di Karanganyar itu, Giyanti. Giyanti, ya. Kesultanan masuk, Kesultanan kerjasama dengan VOC. Ba'da Maghrib itu ada perang Diponegoro itu ya? Kenapa pada Maghrib? 1825, 1830. Sebelumnya saya. Iya. Jadi cuman pendek perangnya. Tapi itu tidak pendek loh itu. Perangnya luar biasa besar loh. Panjang. Sampai seorang Raden Saleh itu mengabadikannya dalam lukisan ya. Penangkapan Diponegoro. Tapi lukisannya kurang banyak. Artinya potret gambar dari kejadian tersebut tuh saya pikir kurang banyak tuh. Ya kan belum musimnya HP, belum ada selfie. Udah ada lukisan, udah bagus itu. Iya, tapi bagusnya lukisannya lebih banyak maksudnya gitu. Iya kan Raden Saleh sudah menorehkan sejarah. Walaupun tidak banyak jumlahnya, ada catatannya. Berupa lukisan. Ada juga yang berantem sama singa tuh. Lukisan Siapa? Raden Saleh apa tuh? Nggak tahu. Raja sama singa. Kamu Raja Singa. Ya, ngaku. Bukan. Justru kita ini harus banyak cari tahu, Gus. Apa maksud lukisan itu? Kalau indah kan sudah pasti, tapi pasti ada pendalaman makna lah mungkin di situ. Itu harusnya yang dijadikan materi lomba 17 Agustusan. Selama ini kok lombanya selalu lomba bertahan hidup terus. Balap kerupuk. Harusnya lomba itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya melukis ulang peristiwa ini, peristiwa itu, proklamasi kemerdekaan lah. Bikin film pendek gitu ya. Gapura-gapura itu digambari mural lah. Tapi jangan ditulisi 400 for not found loh. Tangkap kamu nanti. Loh, itu kan baru-baru ini, Gus. Iya. Ditangkap. Aku juga lihat ada lukisan Pak SBY itu ternyata pelukis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pelukis? Lah, Gus ini lihat Twitter apa enggak beritanya? Enggak ngupdate aku. Pelukis dia. Kupikir cuman pencipta lagu. Beliau ini kan orangnya lurus gitu. Lukisannya juga gitu, lurus, garis gitu. Permainan garis, wah itu bagus. Kita pernah memiliki pemimpin nasional yang berjiwa seni itu luar biasa. Itu sejak dari Bung Karno ya. Bung Karno itu kolektor iya, patron iya, seniman teater itu melukis juga. Apa lukisan terkenalnya Pak Karno? Enggak tahu, aku belum lahir kok kamu tanya ke aku. Oh, jadi tahu dari mana itu ngelukis? Dengar dari temen. Harus di cross check. Siapa tahu itu hoak. Kayak pembagian bansosku hoak iku. Loh, ini orang bahan-bahan ini temanku ini apa? Istilahnya apa ya? Kolektor tuh, kalau kolektor kan pengumpul apa pengepul sih? Pengumpul. Pengepul sih didol maning ya. Oh ya. Lah ini di atasnya kolektor ini yang menentukan barang-barang layak dikoleksi berdasarkan sejumlah klasifikasi. Ini seorang kurator. Narasumber kita. Oh iya, temanku itu kan orang-orang hebat. Kasih kenal dulu, gimana sih cerita dulu. Jangan. Persoalannya mereka berteman sama aku tuh udah salah. Mereka orang-orang hebat. Kan aku nggak hebat. Sampean kan tidak lebih hebat, jadi nggak perlu kenalan. Aduh,
Tapi kan saya jadi ingin tahu pendalaman ilmu itu Gus, jenenge. Beliau ini orang di balik tembok Istana Negara. Nggak main-main ini. Iya, tapi bukan petak umpet loh ya, di balik tembok sama petak umpet. Beliau nggak bekerja secara diam-diam, terbuka, nulis buku juga. Diakui di luar negeri juga. Masih muda sudah profesor. Tapi profesornya nggak tahu udah diakui apa belum. Kebanyakan gitu ya, orang-orang hebat kita di luar, secara akademik mereka bagus, dihargai oleh orang-orang sana gitu ya. Pulang ke Indonesia malah angel ya. Standar kita itu kan tinggi. Yang paling diakui itu profesor kehormatan. Gus Chandra ini udah tahu dulu, saya baru dinobatkan. Dinobatkan sebagai? Doktor Humoris Causa. Wih. Prof. Ya, provokator, dokter, humoris causa ya. Wih, akademistik. Akademistik. Kan ada mistik-mistiknya situ. Teman yang satu ini walaupun menjelajah ke balik-balik temboknya istana, tidak terlalu bergaul dengan yang mistik-mistik. Karena risetnya harus berdasarkan wawancara yang mendalam, pengumpulan data dan fakta, keliling Indonesia, bertemu dengan tokoh-tokoh sejarah, dengan keluarga Bung Karno. Ya, tak perkenalkan ya, ini mumpung Agustusan ini temanya harus jelas ini. Tidak kaleng-kaleng. Oh, jangan. Beliau adalah Dr. Mike Susanto. Dr. Mike Susanto. Dok. Assalamualaikum. Saya ketawa-ketawa di balik tembok. Para pakar-pakar humor sedang bekerja ini ya gini. Wih. Gimana Bung kabarnya Bung? Baik Bung. Wah, ini baru menghidupkan Bung lagi. Kemarin kan ada berita mengenai kata-kata Bung diganti Kak sekarang. Wah, itu gimana itu? Selaku akademistiknya ini. Waduh. Kak, kayak di trade center, boleh Kak, coba dulu Kak, silakan Kak. Wah. Nah iya, makanya itu. Tapi Bung itu panggilan zaman perjuangan ya? Kalau Bung itu dulu diinisiasi oleh Presiden Soekarno ya. Kemudian dipakai sebagai bahasa panggung. Jadi makin menasional. Sebenarnya sama dengan di sini bro itu. Cuman siapa yang menaikkan levelnya menjadi panggilan nasional itu ya Bung, karena kata-kata Bung ini bisa menyetarakan semua orang. Gitu loh Bung, Pak enggak Bung? Bukan Gus, saya ini kan mau menanyakannya bukan itu. Gimana? Apakah justru jadi tersosialisasikan atau ada pendangkalan makna pada saat Bung ini dipakainya oleh para debt collector? Mereka kan panggilnya diantara mereka Bung juga kadang-kadang. Berarti milik segala bangsa Bung. Berarti itu. milik. Dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi, walaupun tidak bermaksud membuat strata sosial loh ya. Iya betul. Itu dulu ceritanya gimana kok pertama kali ada Bung itu, asal katanya dari mana, sejarahnya gimana itu piye? Belum ada asal usul kata yang bisa dilacak sampai sekarang. Dia berkembang begitu tahun-tahun 40-an ya. Kemudian dia angkat. Jadi yang paling penting adalah sejarahnya Bung Karno berhasil mengangkat kata Bung itu sebagai sebuah kata bersama secara nasional. Itu. Aku jadi inget ini gara-garanya poster Bung Ayo Bung. Ya, nah. Jadi yang menonjolkannya pertama itu dalam lukisan Dolah ya? Ya, itu Avandi yang gambar. Modelnya Dolah. Teksnya Khairil Anwar. Kocok, cerdas. Situ belum level situ Bung, nggak paham itu Bung. Saya lukisan-lukisan yang gitu saya nggak main saya waktu itu. Saya jual beli barang antik waktu itu. Masih rendah. Jual beli ya, pengepul berarti ya. Itu tongkatnya Bung Karno udah punya belum? Nah, ada cerita apa nih? Nah ini nih, Mas Mike cerita tentang tongkat Soekarno seperti apa? Yang komando itu bukan? Iya banyak, itu tongkatnya nggak cuma satu. Beberapa tongkat itu dimiliki oleh Bung Karno. Bung Karno tidak pernah atau tidak ada maksud untuk membuatnya jadi mistik sebenarnya. Jadi memang untuk pegangan sebagai seorang pemimpin, dia kan suka dengan penampilan yang najis. Gitu. Artifisialnya diperhatikan ya? Ya, saya ada presiden republik yang besar, jadi saya harus bisa berpenampilan setara dengan negara lain. Jadi nggak boleh salah-salahan gitu. Kayak saya kaosan gini nggak boleh sebenarnya. Itu tongkatnya ada berapa?
Yang jelas lebih dari 2 lah. Saya tidak bisa memastikan karena ada beberapa di antaranya udah tidak di tangan keluarga. Oh, oke. Nah, jadi ada salah satu seniman yang pernah memberitahukan ke saya, ini loh dapat langsung dari Bung Karno. Tapi saya tidak boleh membuka siapa seniman itu ya. Jangan ditanya ya saya. Iya. Nggak boleh bohong kurator soalnya ya. Nanti saya dimarahi keluarga nanti. Enggak, jangan-jangan tongkat yang ada di rumah ini tongkatnya Bung Karno ini yang ada di sini. Coba ke mana tuh? Ini tongkat putih. Bikinan. Untuk mengetahui itu milik pribadi Bung Karno, seorang kurator melacaknya gimana? Untuk tongkat agak sulit kasusnya. Memang harus ada yang namanya susur galur gitu ya. Sejarah akuisisi, sejarah perolehan yang jelas. Jadi kalau ada banyak yang ngaku, boleh ngaku, tapi bagaimana kemudian susur galur ini atau sejarah akuisisi ini bisa dijelaskan? Itu salah satu elemen atau indikator yang sering saya pakai untuk penilaian karya seni atau karya-karya antik atau benda-benda seni yang lain. Jadi sejarah perolehan itu harus ada catatannya, kalau enggak ya susah. Nota-notanya jangan hilang, Bung. Iya, betul. Jadi nanti kalau dijual kembali itu ada runutan sejarahnya. Nah, yang di rumah Gus Chandra, saya kurang yakin itu punya Bung Karno kalau begitu. Kenapa? Paling punya Bung Karso, apa Bung Karyo mungkin. Nggak jelas susurannya soalnya. Lah itu waktu itu yang jual bilang ini asli. oh iya, semua orang bisa bilang asli. Saya juga bisa bilang. Gus Chan juga bisa bilang kan. Asli palsu ya. Antara fakta dan fiksi ini nggak jelas. Wah, lah iya. Tapi kalau masalah tongkat ini, sejak kapan kira-kira ya tiba-tiba ada perubahan image mengenai yang mistik-mistik tadi itu loh, cerita-cerita begitu mengenai tongkatnya Bung Karno. Iya, karena Bung Karno itu kan sosok yang sangat hebat dalam banyak bidang ya. Sehingga orang merasa bahwa kejeniusan, kepandaian tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek di luar sains. Sering begitu kan. Gitu. Jadi ada dulu tukang sihir itu kan sebenarnya memanfaatkan sains. Ada orang kaget, wah kok bisa gini kok. Karena kemampuan dia di atas rata-rata. Sehingga banyak orang menganggap dia punya sesuatu di luar yang terasa indrawi itu. Kemudian dipercaya banyak orang. Mungkin bagi sebagian besar iya merasakan itu. Sebagian di antaranya hanya mengarahkan pandangannya ya sebagaimana terindra. Nah, kadang-kadang seniman itu juga punya kayak Gus Chan, Kang Budi ini kan juga kadang-kadang punya hal yang disebut dengan intuisi dan imajinasi. Nah, yang sifatnya mistik yang sekarang nggak bisa dipecahkan secara indera. Iya, itu tadi makanya saya sebut bahwa kami ini akademistik. Ya, betul. Antara pengetahuan yang tampak dan tidak tampak itu berpadu. Betul. Antara yang maya dan yang nyata ini ada, tapi tidak mudah untuk dibedakan. Nah, ketika jenengan melacak itu pendekatan mistik digunakan nggak? Ini pertanyaan jebak ini. Wah. Pasti ada tanya-tanya dukun, terus ada mengandalkan impen, mimpi, ziarah kubur. Ya, itu saya pakai untuk sesuatu yang sifatnya alternatif aja. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah temuan riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang herbal berarti ya? Suplemen lah, untuk meyakinkan diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kalau ketemu sesuatu yang agak tidak terindra dengan baik, itu ada dorongan intuisi yang meyakinkan saya, iya ini kemungkinan besar iya. Jadi contohnya gini, itu ada satu lukisan karya Bung Karno. Oke, ya. Figur perempuan yang dibuat oleh Bung Karno dan dibantu oleh pelukis Dullah saat itu tahun 50-an. Lukisan itu dibuat di Istana Tampak Siring, Bali. Itu yang di Monopoli itu loh. Pernah saya ke situ, pernah. Terus. Di Bali itu melukis sambil santai, rileks, dan kemudian Dullah pulang. Ketika Dullah balik lagi ke Bali, lukisan itu udah jadi, udah selesai dan ditandatangani Soe Karno. Ya. Dan di sana banyak orang bertanya, ini perempuan siapa? Sampai sekarang itu banyak yang bertanya. Dan saya tidak bisa menjawab secara indrawi, secara terindra ini siapa, nggak ada cerita sama sekali. Karena itu dalam teks yang ditulis oleh Dullah di dalam buku lukisan Bung Karno yang diedit oleh Dullah, ditulis bahwa sketsa figur perempuan tuh
saya buat secara cengkorongan gitu. Nah, artinya kan bukan sekedar ringan kemudian diteruskan oleh Bung Karno. Di dalam perjalanan riset ada yang mengatakan ini perempuan yang lewat di depan istana kemudian dipanggil. Ada juga yang ngomong ini figur yang diidam-idamkan oleh Soekarno. Oke. Saya pernah ngelukis ada perempuan lewat, saya panggil, dimarahi istri saya ya. Hati-hati tuh. Bung Karno kok manggil enak aja ya, nggak ada yang marah ya. Nah, jadi dari situ kita bisa membayangkan bahwa proses riset itu membutuhkan banyak metode. Meskipun nanti endingnya juga kita tidak boleh kemudian sembarangan mau menggunakan unsur-unsur non-indrawi tadi itu untuk hasil akhir. Karena memang itu semacam mitos ya. Mitos itu bukan berarti kita tidak boleh tidak percaya ya, atau boleh percaya. Mitos itu penting. Karena dengan mitos itu, karya menjadi hidup. Daya magisnya ada. Nah, betul. Berarti harus perpaduan antara metodologi dan mitologi. Seperti pesannya Mas Jehan itu, Jehan Sukmantoro. Betul, itu makanya yang nyata dan yang maya itu harus bersama terus. Iya. Jadi kalau cuma yang nyata nanti kering. Tuh perhatikan Mang ya, harus ada yang nyata di rumah, maya di luar rumah saja. Loh enggak, ini saya lagi perhatikan serius, Gus. Ya. Soalnya kan saya juga lagi seneng ngelukis. Tapi ini jadi kendala buat saya semenjak dengar Pak Karno terinspirasi dari ada perempuan yang lewat rumahnya. Yang lewat rumah saya itu tukang sayur kebanyakan. Dan nggak bagus juga untuk dilukis. Ini jadi bingung saya. Ya tergantung lah. Senjata boleh sama, yang beda yang megang senjata. Benar. Tukang sayurnya boleh biasa-biasa saja. Kalau imajinasimu bagus, jadi cantik dia. Ya itu cowok semua tukang sayurnya kebetulan. Tapi saya ada yang penasaran tadi. Pada saat ini menjadi sebuah nilai, sebutlah barang antik, jadi ada value gitu ya. Mau tongkat ataupun lukisan tadi, kok mulai ada bumbu-bumbu dari mistiknya Pak Karno tadi gitu. Itu semenjak kapan sebetulnya? 60-an kah? 70-an kah? 80-an kah? Cak banget soal itu, dukun ini Mas kamu nih. Penelitian ingin tahu, penasaran gitu. Dari tadi magic terus magic kamu. Siapa tahu dengan cerita magic itu ini untuk meningkatkan harga gitu, value-nya tadi. Tuh kan. Misal. Kelihatan maksudnya. Mungkin kan? Ini penting. Sekarang gini aja deh pertanyaannya. Apa bedanya seniman sama tukang gambar? Kalau dianggap saya pekerjaannya menggambar, saya seniman, ya boleh. Tapi kemudian semua orang bisa gambar. Tapi apakah semua orang seniman? Kan? Nah, betul. Jadi kuncinya ada pada mitos. Siapa yang bisa menciptakan narasi mitos? Cerita itu ya penting. Nah, itu jauh lebih kuat sebagai seniman. Jadi seniman itu bukan soal teknis nomor satu. Teknis nomor sekian, ide nomor satu. Jadi kalau sampean pengen kaya, nabung ide. Ide aja terus ya. Kan mahal. Kan gini Mas Mike, ada sebuah lukisan putih gitu besar. Tiba-tiba ada titik di tengahnya.
Terus dia membagikan kayak buklet gitu. Ini pertanggungjawaban karyanya. Segini gitu, saya udah harus baca itu kan. Padahal pas saya lihat lukisannya cuman putih, di tengahnya ada titik hitam gitu. Kayak gitu maksudnya. Makanya sekarang narasi atau mitos di balik karya itu jauh lebih penting. Mitos di sini tidak boleh diartikulasi sebagai hal-hal yang mistik semata. Tetapi bagaimana mengimplementasi makna di balik titik tadi itu menjadi pembicaraan banyak orang. Oke. Gara-gara mitos, Perancis itu kaya raya. Karena apa? Punya Mona Lisa. Ya. Mona Lisa dikunjungi jutaan per hari. Itu berapa aset yang bisa didapat. Kalau kita di Indonesia punya 40.000 seniman macam-macam, harusnya kita bisa datangin berkali-kali lipat dari Perancis. Loh, kita kan punya Ratu Laut Selatan, mengalahkan Mona Lisa itu. Lah, itu kalau digambar, diciptakan cerita-cerita baru itu akan jadi. Tapi justru kan berbenturan dengan mistik tadi. Orang menganggapnya itu tidak benar-benar ada, klenik, musyrik, sehingga tidak bisa dieksplorasi sebaik Mona Lisa. Itu gimana Pak Kurator? Nah, itu kan kemudian tergantung pada senimannya. Adakah seniman yang mampu menelisik itu dan kemudian menjadi karya? Ini namanya seleksi alam. Ya. Basuki Abdullah itu ya, pernah ngelukis ya? Itu contoh yang paling kuat sekarang kalau udah urusan Nyi Roro Kidul ya pasti Basuki Abdullah. Kalau urusan Harimau Loreng, Raden Saleh. Atau Diponegoro, Raden Saleh. Jadi sekarang setiap seniman pasti akan ada tempat-tempat tersendiri untuk menjadikan namanya abadi. Berarti aku punya peluang, Mang. Aku mau ngelukis spesifik khusus fokus lukisan wajah-wajah wali. Iya, itu belum ada tuh. Kuratornya Bung Dr. Mike Susanto. Loh, kalau gitu saya juga boleh. Saya pengen melukis figur-figur yang ngambilin duit bansos. Covid. Boleh. Boleh, harus ada dokumentasinya, Gus. Iya, harus. Betul. Gitu. Itu nanti medianya apa? Ngelukisnya pakai apa? Ada yang lebih mahal dari kanvas nggak, Mas Mika? Itu rompi-rompi oranye itu dikumpulkan, dilukis. Benar ya. Oke. Medium itu penting, perlu dipikirkan medium itu. Itu seorang Hengantung ya, itu melukis pakai medium triplek, judulnya Memanah, langsung dibeli oleh Soekarno sebagai penanda hari proklamasi. Tapi pada tahun kesekian, medium tripleknya menjadi masalah karena harus direproduksi. Maka pemilihan medium itu penting. Iya. Pemindahan kekuasaan kayak gitu gimana? Dari Hengantung ke Soekarno, ke tangan ketiga, keempat itu perpindahannya gimana, Bung? Saya ingin merespon dulu soal pilihan objek tadi. Hari ini tuh kita kebanyakan objek yang harus digambar. Cuman tidak ada yang terus langsung milih yang kontemporer banget gitu ya. Jadi kita masih kekurangan banyak seniman yang sifatnya mampu menelisik hal-hal yang kontemporer. Tenang, nanti setelah ini ada dua ini. Wah, asik gitu. Kita nggak terlalu menggantungkan honor dari umur sepi, nggak terlalu. Kita mau ngelukis aja emang ya. Betul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pemindahan kekuasaan media. Ini memang menjadi perkara. Yang pertama karena itu triplek, jadi nyaris sulit untuk diperbaiki. Jadi karya yang bertajuk Memanah tadi itu kemudian dikerjakan oleh Hengantung dan dibeli oleh Bung Karno langsung di studionya setelah pernah dipamerkan di masa Jepang. Nah, itu mengalami kerusakan agak berat. Maksudnya agak itu karyanya masih bisa dilihat. Kalau sudah tidak bisa dilihat karena saking parahnya itu sudah berat sekali. Kalau konservasi itu kan, atau restorasi tepat. Kalau konservasi kan pelestarian dan penjagaan supaya tidak lebih parah. Restorasi gerbong kereta itu yang buat makanan itu. Itu kan untuk membuat penumpang jadi kuat lagi kan. Nah, itu restorasi. Terus kalau restorasi ini kan membuat jadi kembali baik. Tapi triplek itu kan habis. Terus dipasang-pasang bisa, tapi itu sangat sulit. Karena restorasi itu kan kalau kanvas ya, itu diambil ini catnya, ini pigmen catnya, ini kanvasnya. Plug gitu kan. Biasanya pekerjaan restorator itu dia membalikkan ini di meja, kemudian diberi cat tertentu di sini, dan ambil satu persatu seratnya. Dan catnya nggak boleh sampai ikut. Jadi ketika ini seratnya udah satu-satu hilang, ganti kanvas, plug balik lagi gitu. Terus baru kalau kurang dipisir. Wah, berat banget pekerjaan itu ya? Sangat berat. Nah, kalau triplek itu hampir tidak bisa sama dengan kanvas kain. Iya. Jadi dia rontok oleh penyakit kayu dan kemudian tidak bisa diambil. Nah, ini harus pelan-pelan
pelan-pelan ngambilnya supaya pigmennya nggak hancur. Kalau pigmennya udah hilang ya agak sulit untuk jadi balik Terus kembali. restorasi terhadap lukisan yang ngantung itu gimana? Atau reproduksi, dilukis ulang? Akhirnya kemarin untuk kebutuhan tahun 2016 untuk pameran koleksi istana yang pertama itu, akhirnya disepakati untuk reproduksi asli. Di repro, kita minta tolong seniman yang dirasa kuat sama kemampuan gayanya, tahu sejarahnya, kemudian dan sebagainya. Akhirnya selesailah lukisan itu dipamerkan 2016 itu. Jadi karya aslinya ada di samping di vitrin, di meja kaca, reproduksinya di display di dinding. Karena yang asli udah nggak mampu lagi berdirikan. Ya. Udah tua sekali itu. Yang repronya itu triplek juga tapi, Mas Bing? Enggak, kanvas. Kita udah harus ngomong tentang masa depan seperti apa. Nah ini repro original namanya. Ada yang repro tidak original, misalnya di repro digital print gitu. Kalau mau banyak digituin nggak apa-apa. Bikin kaos. Ya kan Budi kalau mau usaha reproduksi juga nggak apa-apa. Gus, menarik tapi beloknya sedikit ke masalah pelukisnya nih. Kan ini ngomongin reproduksi. Apa bedanya dengan lukisan palsu? Kan saya dengar tuh kalau di Jawa Barat banyak siapa? Pak Hendra Gunawan itu banyak di replika ya? Ya. Replika itu adalah pembuatan ulang. Jadi tidak ada nilai apapun terhadap kata itu. Yang penting kalau tidak punya pengalaman melihat karya, perbedaan antara reproduksi dan replika ini tipis banget. Reproduksi itu kadang orisinal, tapi kalau replika dia pasti tidak orisinal. Jadi reproduksi itu ada karya grafis, tahu ya? Kayak Kang Tisna. Paham. Nah itu membuat karya grafis lebih dari 2. Itu reproduksi kedua, reproduksi ketiga, reproduksi keempat sampai 100 misalnya. Itu asli semua, orisinal. Tapi kalau lukisan kemudian di repro, itu sebenarnya replika. Reproduksi juga, tapi replika. Yang membedakan apanya? Stempel registernya? Oh iya, registernya. Jadi ada pernyataan seniman yang menyatakan ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi kalau misalnya melukis 2 atau 3 ya nggak apa-apa, sama plek ya gambarnya, tapi diberi registrasi lah gitu dalam tanda petik atau tanpa tanda petik sebagai sebuah karya yang sama. Raden Saleh pernah membuat 2 lukisan yang sama dan itu hampir membuat orang berdebat, berpolemik habis-habisan. Ternyata memang Raden Saleh itu pernah menerima pesanan 2 kali gambar yang sama. Nah gitu kan agak sulit ya. Kalau aku ya pilih di fotokopi ya wis rampung ya. Replika itu berarti nggak ada harganya secara kesenimanan. Replika itu dalam konteks perdagangan antik sebenarnya juga sangat tidak ada masalah sebenarnya. Selama replika itu punya nilai, punya mitos, punya narasi, ya, selama dia mampu menjadi bagian pembicaraan banyak orang. Yang paling menyenangkan kan di situ. Nah, ketika apapun itulah replika atau reproduksi itu ternyata barang palsu, tapi kita nggak tahu kalau itu palsu. Cara membuktikan itu asli atau enggak itu gimana? Sebutan lukisan palsu itu macam-macam kan. Jadi lukisan palsu itu satu artinya dia dibuat untuk menyamai lukisan yang pernah ada. Jadi dia gambarnya atau pemalsunya itu membuat gambar yang mirip betul dengan aslinya. Itu satu ya. Kemudian ada lukisan yang dibuat oleh si pemalsu dengan hanya menyontoh gayanya. Tapi gambarnya beda. Jadi dia menciptakan baru, tapi dia mengambil objek-objek tertentu dari satu lukisan 2, lukisan 3 dijadikan satu. Dinamai secara tidak jujur, ini karya Hendra, ini karya Sujoyono. Itu juga disebut lukisan palsu. Ya, yang ketiga ngambil teknik reproduksinya. Lukisan palsu itu lukisan yang dicetak secara digital print misalnya. Itu juga lukisan palsu. Iya nggak? Ada banyak celah Mang untuk kerja di sini Mang. Ini Gus, kalau lukisannya itu kita reproduksi di dalam kaos misalnya. Di kaos saya ini ada lukisannya Hendra Gunawan. Ini disebut palsu atau gimana? Enggak, itu kan transfer media, tidak ada masalah. Itu bukan lukisan kan, kaos kan? Kaos, betul. Kayak gitu kok ditanyakan kan pertanyaanmu ramutu. Loh iya kan banyak kaos. Enggak apa-apa, ini konsultasi pupuk gratis. Kalau di luar kelas nanti bayar. Saya ini takut disangka pemalsu. Soalnya lukisan saya mirip banget sama lukisan Raden Saleh, Gus. Ya. Raden Saleh apa Raden Soleh loh, beda dikit loh. Raden Saleh. Yang dari Mesir main sepak bola itu loh. Salah.
Lah ngobrol begini emang harus bayar sama kurator? Loh iya dong, harusnya gitu. Apalagi kalau disertai dengan data terus apa gitu. Konsultasi Gus ini namanya kan. Berarti nggak masuk hitungan honor narsum buat dokter Mika, nggak masuk ini. Berarti mending nggak usah ditransferkan ya, nggak masuk. Gus, konsultan itu per setengah jam Gus. Hati-hati. Lah orang-orang kalau konsultasi ke saya nggak pernah bayar ya. Paling bawain rokok. Orang konsultasi datang ke kamu cuman ngasih aja air doa, ya gampang. Kasih solusi harusnya orang. Ini masalah dikasih air. Kasih solusi, aku sendiri banyak masalah ngasih solusi orang. Jadi gitu. Nah, kembali ke Bung Karno gimana nih? Wah, jangan lupa kita ngobrol tentang Bung Karno. Lukisannya tadi menarik, ini belum selesainya tuh begini. Ada beberapa analisa kan tadi. Figur ini orang lewat, figur ini wanita impian. Itu bisa dianggap valid nggak dongeng-dongeng itu? Ya mitos nggak perlu valid. Nggak usah dipertanyakan persoalan itu. Ketika kita ngobrol bersama, oh ini begini, enggak menurutku gini. Itu wacana yang menarik. Iya. Ketika diduga-duga itu justru yang jadi daya tarik. Wah. Itu namanya mitos. Ya, gitu. Tapi aku jadi pede aku. Teknik nggak penting ya, yang penting mitos ya. Kata Sujoyono, ayunkan pensil, lupakan teknik gitu. Oh iya. Melukis sekarang siapa tahu 2024 jadi presiden, ayo. Nah itu. Sampean kok bisa sampai terjebak pada lukisan-lukisan istana itu ceritanya gimana? Jadi saya itu seperti ditakdirkan dulu Gus. Jadi SMP itu saya masih di Jember kan. Tetangga saya di depan rumah itu status sosialnya kelas menengah gitu ya. Ya. Dia punya buku koleksi Bung Karno yang 5 jilid itu. Saya boleh ambilkan sebentar? Boleh. Wah, ini Gus. Lengkap gitu. Narasumber itu gini loh, nyari. Ini Gus. Jangan mitos-mitos stop. Nih Gus, ya, bisa kebaca Gus ya. Bisa. Kalau yang belum tahu, ini adalah koleksi Bung Karno. Judulnya lukisan-lukisan dan patung-patung koleksi Presiden Soekarno. Jadi ini ada 3 bahasa. Kenapa ada Jepang di sini? Karena yang support orang Jepang. Atas perkenan budi baik Ibu Dewi. Soekarno. Oh, Bu Dewi. Ya. Itu. Ini salah satu yang diproduksi dan belum pernah ada yang mampu membuat lebih baik dari ini. Jadi ini buku ada 500 halaman. Jadi ada buku 1 sampai buku 5. Yang saya pegang ini buku ke-5. Buku tentang patung dan keramik. Buku tentang keris? Hampir dibuat tapi nggak jadi kayaknya. Wah. Nanti Gus bikin aja sendiri. Nah, harus bikin aja sendiri. Belum ada saingan. Nah, buku ini dimiliki oleh tetangga saya dulu. Dan saya setiap waktu selalu bisa mempinjem. Gara-gara saya punya hobi melukis saat itu. Oke, ya. Setelah kuliah dan kemudian setelah bekerja, tepatnya tahun 2009, saya itu diminta untuk menjadi konsultan istana. Alasannya adalah saat itu saya aktif sebagai kurator di sebuah galeri swasta di Jogja. Namanya Jogja Gallery. Jogja Gallery. Selama tahun 2006 sampai 2008, saya mengerjakan 36 pameran, 2 tahun 36 pameran, jadi hampir 2 bulan sekali saya bikin pameran. Dia pekerja keras. Akhirnya direkrut ke istana. Saat itu masih Presiden SBY yang memimpin. Oke. Kebetulan Pak SBY itu ingin ada satu ruangan untuk seknek saat itu. Kalau nggak salah di Malarangeng. Nah, jatuhnya kantor yang akan dibuat itu dia harus mengganti ruang museum yang pernah dibuat oleh Butin Soeharto di Istana Merdeka. Ya. Jadi istana itu isinya koleksi-koleksi yang tadi di buku itu, plus koleksinya Pak Harto, zaman Pak Harto, itu harus keluar dari Istana Jakarta ke istana-istana di daerah. Ya. Nah, mereka bingung, ini caranya bagi gimana? Karena saya masuk ke sana untuk membagi sekitar 15 ribuan item benda seni. Kok waktu itu saya nggak kebagian? Emang dijual. Lah kan dibagi-bagi katanya. Dibagikan ke istana-istana di luar Jakarta. Oh, ke istana. Jadi ada Cipanas, ada Bogor, ada Jogja, ada Tampak Siring, dan ada Pelabuhan Ratu. Oh ya, Pelabuhan Ratu. Itu sedikit yang dapat di sana dibagi, dan diharapkan setelah sampai ke istana di luar Jakarta dibuatkan museum-museum. Ya. Nah, saya membaginya ke 6 atau 5 istana yang di luar, dan kemudian berdirikanlah di sana ruang pamer agar setiap orang yang masuk istana tersebut bisa melihat koleksi setiap istana.
15.000 item. Tepatnya 16.000 lebih item. Dari mulai lukisan kira-kira cuman sorry. Kalau 2.000 tuh cuman nggak sih? Gila. Waduh. Gila, lukis kan? Lukisannya sekarang ada berapa coba? 3, udah diposting di IG. Banyak yang nggak diposting. Yang jelek-jelek gitu, nggak cocok diposting. Itu saya tanya cuman pernah membuat berapa loh, belum yang laku berapa loh. Lah, Benar. Nah, Bung Karno itu meninggalkan 2.000-an lukisan. Artinya karyanya tidak dihitung. oke. Yang dihitung yang satu tadi. Selebihnya karya Bung Karno ada di luar, di kolektor-kolektor. Dan itu amat sulit untuk melihat lukisan Bung Karno hari ini. Tapi ada. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk melihat lukisan Bung Karno kira-kira 5 biji. Jadi kalau sekarang Gus Jan atau Kang Budi melihat soal kredibilitas profesional, kekuatan kredibilitas seorang pengamat itu ya dilihat dari berapa puluh atau ratus lukisan Raden Saleh yang pernah dilihat secara langsung. Ngitungnya gitu aja, Kang. Sampean gimana sampean? Berapa ribu sudah? Saya masih di bawah 100, kira-kira 70 lukisan asli Raden Saleh dilihat. Di Eropa ada salah satu penulis Raden Saleh yang mengatakan dia pernah melihat langsung 200 lukisan Raden Saleh di seluruh dunia. Saya masih 50-60 lah gitu, jadi masih apa-apa. Tapi ya daripada nggak nonton sama sekali ya, maksud dari buku belum. Kalau ngelihat lukisan asli dan buku itu beda banget, karena kita akan merasakan detail tekstur, detail warna, detail objek itu beda banget. Apalagi kalau udah belajar secara mendasar tentang seni gitu ya, seni rupa misalnya. Itu ketahuan, ini hebatnya di sini, tidak hebatnya di sini. Nah, itu penonton awam suka bingung ngelihat lukisan itu. Ini bagusnya di mana? Dari deket semakin nggak jelas, dari jauh juga nggak ketemu keasikannya itu. Tipsnya gimana? Ada 3, Gus, cara untuk menilai sesuatu sifatnya bendawi ya. Ya. Yang mistik-mistik saya nggak ikut loh. Ya, saya malah ngelihatnya kadang-kadang, loh kok ada Ratu Kidul di situ? Loh kok ada bau rekso? Ketiga ini, yang pertama, kalau ingin melihat sesuatu produk itu bagus atau tidak, idenya atau gagasannya bagus nggak? Makanya saya katakan tadi kan, pokoknya gambar dulu lah gitu. Jadi ini yang pertama adalah ide gagasan. Yang kedua adalah gayanya seperti apa nih? Harus berbeda, berkarakter. Betul, ini di sini gaya penampakan visualnya. Kalau ini kan penampakan di luar visual yang pertama. Ya. Cerdas ini, idenya iso, wah gitu. Itu biasanya penampakan di luar visual. Kalau gitu. Yang ketiga apa ini kira-kira? Wah, ini menarik. Kurator. Bukan. Harga. Harga. Ini pelajaran dasar. Harga itu ditentukan ketiga-tiganya, tapi yang ketiga ini adalah detail craftsmanship-nya, kerajinannya. Jadi kalau bikin meja, mejanya halus gitu kan, kita sambil mermelek gitu, iya. Nah itu berarti yang ketiga. Finishing-nya ya berarti ya? Finishing-nya gitu. Itu termasuk ada figura tuh. Figuranya itu dilukis kadang-kadang ya. Kayak Mbak Erika atau siapa, Heridim gitu kan. Itu masuk ke nomor 2. Masuk sampai ke urusan kayak gitu itu kan gayanya sampai keluar dari kanvas ke figura gitu kan gaya ya. Macam-macam ada yang gaya. Termasuk isme-isme itu kalau masih percaya isme-isme ya ini masuk lah di sini. Iya. Karena kan zaman kontemporer, postmodern yang kadang-kadang antar gaya disatukan gitu. Ada juga kanvasnya belum dia apa-apain, tanda tangan doang udah laku. Wah itu betul. Siapa? Jangan tanya laku berapa loh, yang penting laku. Yang penting mitos. Nah ketika sudah dibagi ke berbagai istana negara, perlakuan berikutnya bagaimana itu? Karya-karya itu dimuseumkan, diletakkan di ruang pamer, kemudian dibuatkan museum. Dan kemudian namanya apa ya, konservasi ya, dirawat dan sampai akhirnya dihitung nilai asetnya. Jadi 2009 sampai 2011 saya melaksanakan proses-proses itu sampai penilaian aset. Penilaian itu ya rupiah, satu karya berapa rupiah. Tertinggi yang mana? Tertinggi lukisan-lukisan? Belum sampai ketinggi dulu, saya tak cerita dulu ini. Karena kalau nggak diceritain nanti malah bermasalah. Buru-buru mau beli soalnya. Jadi lukisan ini tahun 2011 sudah dinilai nih. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Kementerian Keuangan itu menilai aset negara yang sangat
bagus ini hanya 0 rupiah atau 1 rupiah. Makanya disebut dengan aset tak ternilai. Tak terhingga ya. Tak terhingga bisa, tak ternilai itu tidak ada nilainya juga bisa. Kementerian Keuangan punya aturan begitu. Selama belum didaftar dan di appraisal, dibuat penetapan harganya, dia 0 rupiah atau 1 rupiah. 0 itu untuk yang rusak, 1 untuk yang baik. Berarti betul aku selama ini menganggap kamu tidak ternilai, Bud, hargamu. Tapi pada saat transfer jangan 0 loh. Nah itu. Ya 0,1 lah, 1 rupiah lah. Mas Mika sampai menentukan angka itu ikut nggak? Atau itu memang keuangan? Itu prosesnya panjang. Jadi sebelum saya masuk ke sana pernah dihitung satu persatu oleh orang-orang balai lelang yang diundang oleh istana. Ya. Jadi keliling sambil nentuin ini sekian. Yang dipajang kan cuma sedikit. Padahal ada 16.000 item. Nah kan nggak mungkin hanya menduga-duga gitu. Kira-kira karena berdasar pengalaman ya. Oke lah, teman-teman balai lelang mungkin punya pengalaman menilai itu. Tetapi kan tidak mungkin untuk kemudian dikira-kira satu demi satu gitu kan. Maka saya diundang untuk membuat rumus. Penting ini untuk jualan kita nanti. Iki. Gitu. Makanya rumusnya udah saya buat bukunya. Mengapa sih lukisan mahal? Oh, ini penting, ini penting ini. Ini disertasi saya sebenarnya. Setipis ini ya. Nanti yang penting lukisan kita, Mang. Kuratornya tuh Dr. Mika Susanto. Ini udah jelas Iyalah. harga naik. Iya. wis. Maksudku Gampang. undang beliau tuh itu, lobby. Ya nggak apa-apa, konsultasi dulu lah. Aduh, bayar. Aduh. Jadi ada indikator-indikator yang bisa kita buka lah sekarang. Ini bukan rahasia kok. Buku itu udah terbit, sudah bisa dibaca. Jadi ada 9 indikator untuk menentukan lukisan ini berapa rupiah. 9 itu apa saja? 9 itu yang pertama reputasi seniman. Jadi kalau kita ketemu lukisan di luar gitu ya, yang ditanya pertama kan ini lukisan siapa? Kan gitu kan mesti. Ya, reputasi ya. Reputasi. Jadi Masalah aku bergaul sama Budi Dalton, reputasiku rusak. Budi Dalton. Gangster reputasinya. Itu. Jadi reputasi dulu. Reputasi itu dicapai lewat pameran, lewat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya eksistensial. Jadi residensi di sini, ikut pameran besar, sering diundang menjadi ini, menjadi itu. Nah, itu tuh reputasi namanya. Pendiri Satu Pena, reputasi gimana? Asik, itu cocok. Pencetus nama ya? Lah, pencetus nama itu adalah bagian dari reputasi. Wah, cocok, alhamdulillah. Masuk CV, Gus. Masuk CV, ya. Jadi jangan lupa ya, itu ditulis di salah satu penghargaan tertinggi itu adalah diakuinya usulan kita oleh publik. Nah, itu penting itu. Kan sama dengan invensi. Ya, siapapun ketuanya, pencetus nama itu Chandra Malik, itu reputasi paten ya. Ya. Ini direkam kan? Iya. Eksistensi ya penting. Kedua, apakah lukisan ini punya publikasi yang luar biasa? Media massa maksudnya? Atau Facebook, IG? Semua publikasi. Baik media massa, media sosial, maupun catatan-catatan akademik. Misalnya lukisan Gus Chan pernah jadi cover buku Mika Susanto. Wah. Publikasi namanya. Kapan mau terbit lagi? Aku ada lukisan nganggur. Publikasi, oke. Itu termasuk masuk ke buku koleksi Bung Karno tadi itu loh yang bikin mahal. Jadi semua lukisan yang ada di buku koleksi Bung Karno tadi itu levelnya langsung naik. Misalnya 500 juta. Gitu. Langsung udah ada rumusnya kok kayak. Dianggap sudah mendapatkan publikasi internasional. Internasional. Jadi levelnya ada lokal, nasional, internasional. Nanti semua indikator ini nanti akan menemukan arahnya. Oh ini seniman alfa, ini seniman beta, ini seniman gamma. Gitu. Jadi varian COVID deh, delta barang. sama iya memang kayak gitu di international market itu. Jadi selama ini di Indonesia memang belum ada yang seniman alfa di tingkat internasional. Bahkan Avandi Heridono belum sampai ke alfa. Kalau dengan kacamata kuratormu ngelihat Chandra Malik, Budi Dalton ini levelnya apa? Kalau di di ramal-ramal, di mistik-mistik gitu ya. Penting loh ini omongannya Dr. Mika itu penting loh untuk mengetahui level kita. Ya benar. Naikkan honor umur sufi itu loh. Ini Pak, berdasarkan ini. Iya. Ini penting ini. Acara ini sebagai bagian dari publikasi. Jadi harus dicatat baik bagi saya maupun
maupun bagi pembuatnya. Ya, Itu penting. ya. Kalau soal harga nanti kita hitung-hitungan di balik dinding ya. Waduh. Ya, kalau dilihat gimana nih? Perecengan gini nih levelnya apa? Di raba-raba gitu ya. Berapa Kang? Beraninya Kang? Kalau saya RP 0 tadi. 0, tidak ternilai. Tidak ternilai. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga. Ya, ketiga. Yang ketiga. Ketiga itu idenya. Jadi kalau ketemu lukisan Affandi, itu pasti dilihat tuh. Ini Affandi temanya apa? Perjuangan atau ayam? Ayam bertarung gitu. Ya beda kalau ayam bertarung sih di bawah level lukisan Affandi yang perjuangan. Oh, gitu. Karena perjuangan lebih langka daripada ayam jago. Ya. Tapi ayam jago bertarung itu juga kan si ayam itu sedang berjuang itu untuk anak istrinya ayam. Tapi kan nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, men. Iya, Oh. nggak ada urusan revolusinya kayak Oh sekarang. iya. Oke. Perlawanannya para pejuang kan sambung menyambung menjadi satu. Kalau ayam jago kan sabung. Yang disambung. Bersabung. Misalnya Raden Saleh itu ada level idenya. Raden Saleh tertinggi sementara adalah di Pangeran Diponegoro. Oke, mantap itu. Itu udah nggak bisa dilawan, bahkan untuk saingan buat dirinya sendiri. Jadi Kang Budi nanti kalau ada tema-tema tertentu ya dibuat khusus. Ini edisi buat Gus Jan sendiri satu gitu. Sedangkan bunga-bunga ini untuk siapa lah. Iya. Yang di Ponegoro yang pegang keris itu bukan Mas? Yang penangkapan. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Yang ditangkap, yang sering itu. keris itu bukan Ya. Raden Saleh, itu Ajibik. Sebelum Raden Saleh, gambar Ajibik itu dipakai sebagai patokan sampai hari ini karena nggak ada foto. Mirip-mirip aku ya jadinya ya. Betul. Itu ya. Terus yang keempat itu kita bicara tentang riwayat karyanya itu sendiri. Jadi karya itu pernah sampai diapakan. Contohnya Mona Lisa itu loh. Mona Lisa pernah dicuri, pernah mengalami perang, pernah dicatat polemik ini, diteliti berkali-kali karena Pernah disekolahkan ya. disekolahkan di Pegadaian. Ya siapa tahu, Mang. Yo. Lah iya, Riwayat itu penting, Mang. Iya benar. Ah, sekolah terus nanti lukisanmu sekolah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mata, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Misalnya lukisan di Ponegoro ini, biar mahal harganya, Gus, kamu pura-pura nyuri aja ntar malam. Sana. Bisa dibikin gitu nggak? mau direkayasa kayak apa ya? Yang penting terpublikasi. Loh kok aku yang nyuri loh? Nanti kalau ketangkep ya? Ya mungkin aja gitu loh. Jadi riwayat ini riwayat setelah lukisan jadi atau ketika proses? Karya sesudah jadi Jadinya. keluar rumah, mau ngapain aja dia, mau mengalami transnasional, internasional dan sebagainya. Ya. Pernah dipamerkan di sini, ke sini, pernah gitu. Jadi ceritanya tentang itu. Lukisan Sujoyono yang bergambar kawan-kawan revolusi itu pernah dikisahkan dirusak oleh tentara agresor militer pada saat di Jogja, disobek sama bayonet
Nah, terus jebol, terus direstorasi. Ya, itu artinya cerita itu akan jadi terus-menerus dikenal. Itu menaikkan harga justru. Jelas. Wah, lukisan tak sobek-sobek besok, Mang. Wah, jangan. Di sobek Sufi loh. Terus gelut. Oh, iya. Terus gelut. Iya. Nah, gitu. Ini merusak terus sih. Ini lagi ilmu ini. Teknik menaikkan harga ya. Oh Nah, itu. Makanya kemarin ada cerita di Eropa tentang temuan lukisan Leonardo da Vinci yang baru saja ditemukan. Kemudian dibeli oleh salah satu pangeran dari Timur Tengah, kemudian dikabarkan hilang. Saya kok curiga ini memang jadi bagian dari narasi. Untuk naikkan harga. Iya, itu kadang-kadang rekayasa peningkatan harga itu ya kayak film lah di drama. Iya, rekayasa peningkatan harga, Mang. Syuting minggu depan sampean hilang aja dulu. Honor bisa naik. Ngerti. Waktu sampean ditelepon sama istri, sampean ngaku hilang dompet kan? Nah, Untuk menghindar kamu itu dari biaya bulanan istri. wah itu berarti hal-hal di luar peristiwa melukis menjadi penting ya. Kelima. Ini riwayat akuisisi, riwayat perolehan. Jadi karya ini pernah dikoleksi siapa saja. Itu jadi indikator kelima. Jadi kalau dikoleksi Mike Susanto ya beda lah kalau sama dikoleksi anak-anak yang atau kolektor yang tidak ternama itu misalnya. Oke. Pernah nggak Mike Susanto disogok orang biar naik harganya lukisan itu? Wah, ini tolong dibikinkan kurasi yang keren gitu. Nggak perlu saya ngomong. Umur saya belum jadi pejabat, jadi masih belum dikatakan gratifikasi. Jadi memberi lukisan itu juga berbahaya kalau bagi para pejabat dan pemberinya itu sama dengan suap. Oke ya. Korupsi. Ada undang-undangnya itu? Gratifikasi. Gratifikasi namanya. Oh, gratifikasi ada ya. Gratisisasi kalau kita. Asalkan gratis Gratisisasi. mau. Jadi semua koleksi Soekarno itu gara-gara di koleksi Soekarno nilainya langsung naik 1 miliar lalu 2 miliar. Udah langsung bisa dikatakan nilai idealnya segitu. Tapi kalau nilai lakunya ya terserah. Saya tidak bicara tentang laku berapa ya. NGOP-nya segitu ya. Ya betul lah, harga tanah itu NGO-nya segitulah. Ya. Mau diberi, diwakafkan itu nomor 2 lah. Ya Pak. Tapi kemudian kalau misalnya ada seniman yang ingin koleksinya dikoleksi siapa, ya silakan, nggak apa-apa. Mau diberi harga berapa nggak apa-apa, tapi idealnya ada, selalu ada. Oke. Gitu. Seperti saya kan kemarin waktu Joe Biden itu kampanye, ke saya ngasih tanah wakaf di Texas. Nah, mau saya jual nanti kan jadi agak buat pesantren lah nanti. Iya. Ngayalmu hebat, ngayalmu. Nggak apa-apa. Narasinya tak harus tinggi, Gus. Jadikan Dengerin tanah dong. kubur aja, kamu dikubur di sana aja. Apa gunanya jadi sastrawan kalau nggak bisa bergerak? Nah. Iya. Nomor Keenam. 6. Kondisi karya. Nah, kita nemu lukisan Avandi atau Basuki Abdullah atau Sujoyono, kalau kondisinya rusak ya beda sama yang masih dirawat. Oke, ya. Itu menentukan naik turunnya harga. Tapi terbalik dengan cerita yang tadi, Mas Mike. Tadi kan katanya ada lukisan yang disobek apa? Bayonet itu. Ya kan harus restorasi lagi biar bisa naik. Oh, sudah direstorasi yang itu. Sekarang sudah direstorasi. Riwayat rusaknya menjadi menarik, tapi Oke. harus direstorasi. Ya. Kondisi harus dikembalikan. Gitu aja nggak paham malah. 7. Ketujuh ukuran. Ukuran. Jadi ukuran kanvas yang besar itu di atas 3. 3 kali 3 itu besar. Kalau di bawah 3 kali 3 meter itu sedang. Kalau di bawah 1 meter kali 1 meter itu kecil. Ya, besar dan kecil nggak masalah. Tapi tetap yang besar lebih Iya. gede ya, lebih gimana ya lah. Karena ada sistem penilaian lukisan yang dipakai oleh sejumlah seniman dulu. Itu pakai sentimeter. Kayak tanah. Oh, Hitungnya kayak tanah per meter persegi. Kalau ini per sentimeter persegi. Jadi karena produknya banyak, maka kadang-kadang kita nggak melihat temanya apa gitu. Besarnya berapa? Langsung kalau 1 meter kali 1 meter, oh berarti sekian. Persis saya waktu pawang hujan, Mang. Gimana? Kalau dapat kontrakan pawang hujan itu saya juga hitungnya per meter persegi. Iya, hujan lokal segini, kalau agak luas Nasional dikit segini. Kalau sama saya beda, Gus. Iya. Kalau panitianya cuman baru DP, saya kasih gerimis. Oh iya. Kasih gerimis. Kalau langsung lunas di awal ya. Wow, beres. Sewa tenda aja kalau dia nggak lunasin di awal, saya sewain tenda. Kelebihannya buat saya. Iya betul. Tuh. Aduh, yang ke-8
8. Medianya pakai apa? Tadi kita bicara kan soal media. Media itu ada 3, bahan, alat, teknik. Jadi bahannya berkualitas tinggi. Ya kalau ngelukis pakai meris ya masa minta mahal ya. Oh. Iya, iya. Tuh, buang itu meris-merismu buang. Tadi kita gosip-gosip tentang Pak SBY kan. Pak SBY nulis tadi, ngelukisnya pakai Winton, Winsor Newton International Premium. Wah itu berarti tinggi itu harganya. Ya. Harga catnya lo ya. Itu untuk profesional artis itu. Wah, kok bisa ngomong harga catnya? Lukisannya ya mahal. Yoi. Presiden yang lukis. Belum konsultasi sama saya. Oh belum. Aduh, iya. Gue panggil. Jadi alat, bahan, dan teknik. Alat yang dipakai apa gitu kita juga perlu tahu. Kadang pakai tangan aja, Avandi pakai tangan sih nggak Pakai apa-apa. tangan. Ya nggak apa-apa. Ada cerita di balik ini semua juga penting untuk dicatat sebagai bagian peningkatan nilai aset. Gitu. Tangannya pernah buat ngerawus mukanya orang kan gitu. Wah. Ya. Itu penting itu. Itu yang ke-8, yang ke-9. Yang terakhir itu adalah gaya tadi itu. Gaya. Nah, kadang-kadang gaya itu membedakan untuk mengidentifikasi ingatan publik. Oh, yang gayanya itu ya. Oh, gitu. Oh, Gus Chan tuh ya suka gini ya, gaya pecian ya gitu. Ah, itu nomor 9. Ya. Demonstratif boleh berarti ya? Performance itu penting. Iya, performanya tuh dia nabur-nabur apalah, ngelepas ayam lah, apalah ya. Body art gitu, gulung-gulung pakai cat apa-apa gitu juga. Oh, ya. Itu gaya namanya. Jadi ada gaya-gaya yang macam-macam lah gitu. Jadi kalau dikaitkan sama isme-isme boleh, gaya berpenampilan boleh. Jadi kayak Avandi, Nyoman Gunarse, itu kan sukanya tampil gitu ya. Tapi kalau menurut rumus fisika, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan hidupmu. Harganya makin tinggi. Tekanan yang nawar itu. Oh, tekanan yang nawar. Iya. Aku pikir tekanan hidup. Karena pelepasan loh. Karena kalau tekan itu terus dilepaskan itu dia langsung enak. Ya. Kadang-kadang memang perlu begitu. Tampil, performance gitu. Jangan di studio terus gitu. Kayak ilmuwan aja ini. Berarti eksentrismenya itu penting ya? Penting. Ya salah satu yang penting dari detail-detail itu semua. 9 itu dirangkum menjadi harga dari suatu karya. Nanti setiap poin itu diberi ukuran, diberi standarisasi nilai. Nah, nanti ketemu nilai akhirnya begitu. Itu untuk yang koleksi istana yang sifatnya bernama, karya-karya yang ada nama senimannya. Oke. Kan 16.000 itu hanya sekian persen bernama, selebihnya kan anonim. Nah, itu gimana caranya? Itu yang saya tadi mau tanya, Mas. Jadi lukisan Pak Karno ini koleksinya ini lukisan siapa aja, dalam luar negeri juga atau Luar negeri, dalam negeri. ada ya luar negerinya? Ada lukisan yang menurut saya sangat kagumi itu adalah karya Diego Rivera. Diego Rivera. Coba Mas sebutkan pelukis-pelukis istana itu siapa aja Mas? Dari zaman Pak Karno lah. Zaman Bung Karno itu ada pelukis istana cuma satu, tahun 50 sampai tahun 60. Siapa beliau itu? Pelukis Dullah dari Solo. Yang ada museumnya itu, Museum Dullah di Solo itu. Ya. Nah, udah pernah ke sana belum, Gus? Oh, sudah, sesama Solo. Wah, mantap. Oh, sebentar lagi aku juga pelukis istana aku paling. Bentar lagi, bentar. Istana Presiden. Bukan istana itu, Ratu Pantai Selatan. Itu Dullah. ada Dullah. Terus tahun 60 beliau digantilah dengan 2 pelukis Yaitu keturunan Tionghoa. 2 itu adalah satu Le Mang Fong, Lim Wasim. Jadi aslinya Le Mang Fong yang diminta oleh Bung Karno. Le Mang Fong ini pelukis kelahiran Guangzhou, China. Kemudian dia ke Indonesia tahun 40-an dan kemudian tahun 60 diangkat sebagai pelukis istana kepresidenan oleh Bung Karno. Tapi dia merasa kalau tinggal di istana presiden seperti Dullah dia nggak mau, maka harus punya asisten. Maka diangkatlah Lim Wasim yang tinggal di istana ngurusi macam-macam. ya. Sampai tahun 66, karena 65 ada peristiwa itu, kemudian Lim Mang Fong ke Singapura untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lim Wasim keluar dari istana gitu. Akhirnya udah tidak ada lagi pelukis istana sejak itu. Ya kayak ini Avandi, Sujoyono, Hendra Gunawan, Basuki Abdullah, Trubus. Itu hanya di koleksi aja. Jadi kehadiran mereka ke istana atas undangan Presiden
Soekarno itu sebagai bagian dari upaya Soekarno untuk mendekatkan diri dengan seniman. Jadi saking senengnya dengan seni rupa, Bung Karno itu setiap di luar jam kerja, misalnya jam 6 sampai jam 8 gitu, ngobrol sama seniman sesekali. Ngundang seniman ke istana. Ada yang Heng Ngantung, ada Gambiranom ya, Kartono Yudokusumo, Sujono Abdullah, Haryadi S. Betul, semua, hampir semua. Saya Banyak, itu hanya mampu melacak sekitar 30 seniman yang dekat dengan Soekarno. Yang terlacak ya, di luar itu. Bayangkan seorang presiden yang sibuknya minta ampun masih akrab dengan 30 seniman. Dan itu hasilnya ada, maksudnya periwayatannya jelas. Tapi kebanyakan perupa ya? Ya seniman rupa, seniman pertunjukan, ada. Tari juga kayaknya. Tari jelas, dalang, wayang kan seneng wayang, dan sebagainya. Terus seni-seni tradisi itu banyak disukai. Jadi sebenarnya seorang presiden dekat dengan kalangan seniman itu menunjukkan jiwa keindahan yang luar biasa bagus ya, Mang? Loh, awalnya kan dia itu bingung. Istana itu kan kosong, Gus. Kan istana pertama di Indonesia yang jadi milik Indonesia itu kan Istana Gedung Agung di Jogja. Di Malirja. Nah, itu kan kosong melompong, nggak ada apa-apa. Nah, itu terus anak kos gitu kan baru datang, kos-kosannya kosong itu terus diisi apa? Persis itu sama Mural. rumahku bertahun-tahun yang menuhi kosong. Nah, iya, masa muralnya nanti ditutup, Mas. Ya. Waktu saya main ke rumah Gus Chandra cuma ada magic chair itu. Gak ada apa-apa selebihnya. Ada kerdus-kerdus sepatu itu. Ya. Sepatunya ada sekolah, kerdusnya masih. Nah, untuk merasa bahwa dirinya berpenampilan baik, rumahnya, istananya juga harus bagus. Maka Bung Karno tahun 46 pesan lukisan-lukisan ke para seniman yang tinggal di Jogja saat itu. Jadi tahun 46 itu dia berhasil memesan sekitar 12 sampai 20 lukisan potret pahlawan. Nah, itu jarang diceritakan, sekarang masih ada di Gedung Agung. Dan itu lukisan potret pahlawan yang pertama kali dianggap sebagai pesanan resmi. Yang ada di uang-uang kertas itu? Nah, itu ceritanya beda lagi, Gus. Jadi kalau misalnya mau melacak asal-muasal figur Sisingamangaraja misalnya, itu Sisingamangaraja itu baru ketemu gambarnya tahun 60-an. Ya kan? Jadi sebelum itu. Kalau misalnya di Ponegoro, itu kan sudah ada gambarnya Ajebik itu, yang mana kita kalau mau menelusuri lagi, ini perlu satu sesi sendiri loh ya, tentang bagaimana popularitas foto atau gambar pangeran di Ponegoro, itu ada ceritanya sendiri. Ketika Diponegoro meninggal sampai sekarang itu siapa yang mempopulerkan Diponegoro lewat visual, itu ada ceritanya sendiri. Wah, keren ya. Sadar publikasi Diponegoro berarti. Yoi, sadar kamera. Yang dimaksud lukisannya Ajebik ini yang hitam putih bukan? Yang skate Ya, yang hitam putih skate. Oh, yang pensil. skate. Oke, Ya, iya. yang gambar kayak di duet itu. Ya, ya. Kayak di gambar Basuki Abdullah. Dan lukisan-lukisan yang dipesan Bung Karno itu kan kemudian menghiasi Gedung Agung atau Istana Presiden itu sebagai bentuk rasa nasionalisme sekaligus juga sebagai galeri dari seni rupa yang dia inginkan. Tahun 46 itu beliau sudah ingin membuat museum seni rupa. Dia nulis surat ke Agus Jaya, pelukis Agus Jaya untuk membuat museum seni rupa ya. Nah, dia membeli itu dalam rangkaian itu.
Itu belinya pakai uang gaji negara atau uang pribadi atau utang atau dikasih orang? Ini pertanyaan yang sungguh berat jawabannya. Ada beberapa temuan, Gus. Jadi Bung Karno itu membeli jelas pakai uang sendiri karena pada tahun 46 sampai tahun 49 gaji pemerintah itu kan sulit, malah diberi Sri Sultan 9 kan. Ya. Ceritanya kan gitu. Kemudian dia itu sampai hutang, kredit belinya. Mirip-mirip kita ternyata jiwa kepemimpinan nasional ada. Iya. Mau bikin museum. Ya. Jadi pernah Avandi datang nagih utang. Avandi ke Istana Presiden Jogja itu, ke Gedung Agung. Terus nggak punya duit. Soekarno ingin memberi pulpen dia yang ada Republik Indonesia atau apa, itu nggak diceritakan detailnya, ke Avandi supaya ini kamu jual aja, nanti duitnya buat kamu. Nah Avandi nolak. Wah, keren. Nolak gara-gara nanti saya kalau bawa ini dikira nyuri gitu. Dikira nyuri. Jadi dikembalikanlah itu pulpen, nggak mau. Maka sama Soekarno diberi beras, terus pakaian layak pakai bekas, dan dokter kepresidenan. Karena saat itu katanya istri Avandi sakit. Nah, maka diperiksa secara gratis oleh dokter kepresidenan. Jadi sampai segitu hubungannya. Pernah juga ada cerita Bung Karno itu membeli lukisan atau patung di pameran Sonobudoyo lewat perantaraan atau mediator pelukis Sudarso. Nah, di sana ternyata beli beberapa, dan kemudian memang Sudarso inilah yang menjadi mediator dengan para seniman yang dibeli. Jadi setiap bulan dia mengirim uang ke Sudarso untuk dibagikan ke seniman. Gajinya itu untuk membayar. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan itu duit pribadi Soekarno, karena nggak memungkinkan negara membeli aset semacam itu. Nah, persoalannya kemudian ketika dibeli dengan uang pribadi, ini kepemilikannya itu pribadi Soekarno atau menjadi milik negara ketika ditaruhnya di istana? Uniknya, sebelum meninggal, Bung Karno berpesan bahwa semua yang ada di sini untuk negara. Ini makna kemerdekaan. Ini. Iya. Makna kemerdekaan. Sekarang juga ada kok perhatian ke seniman-seniman. Itu dibagi, tapi dari anggaran itu penanggulangan COVID. Ya. Dibagikan secara tidak merata maksudmu? Itu kan pembagian subsidi untuk untuk penanganan COVID. Tapi kalau pembagian karya belum. Oh iya, benar. Jadi kita harus mengatakan dengan terbuka, saya harus mengatakan terbuka kepada Yang Mulia Bapak Presiden, kalau bisa belilah karya-karya anak bangsa ini sebagai aset bangsa di masa depan. Saya juga bekerja di National Gallery Singapura, ya urusannya dengan pembelian juga. Itu banyak karya-karya milik kita yang mereka beli. Saya tidak bisa melarang karena memang pasar mengendaki itu semua. Nah, mereka sudah melakukan satu proyek masa depan untuk menjadikan Singapura sebagai window display-nya Southeast Asia. Waduh. Lari keluar semua, Mang. Terlambat lagi kita. Kalau udah bicara Southeast Asia, Singapura pusatnya. Jadi kita kalah cepat untuk urusan kebudayaan. Ya, tapi ada sejumlah problem toh, Pak Doktor. Ada problematika kepemilikan, ada problematika privatisasi, ada problematika resepsi dan interpretasi. Terus ada problematika langkanya penelitian. Betul. Nah, aku mau coba kirimanmu wingi, ketok pinter aku. Menghadapi problematika itu gimana? Saya sih hanya bisa berharap kepada pemerintah hari ini dan masa depan untuk bisa menelisik kebudayaan lebih luas. Jadi kita tidak hanya mengatur kita sendiri berbudidaya gitu ya. Tetapi juga memberlakukan diri kita sebagai warga dunia. Bahwa kita mau jadi negara besar, ya kita selesaikan dulu masalah kita sendiri. Kemudian kita berlaku sebagai orang yang sudah siap untuk membantu orang lain, untuk menjadi bagian dari dunia. Ini Sufi yang beneran ini Kok bisa? Ini Sufi beneran. Ya penilaian saya. Jadi berbuat untuk kebaikan yang lain. Saya juga memikirkan bangsa dan negara, tapi saya menggunakan nama alias. Jadi tidak perlu tahu Chandra Malik yang berbuat. Loh, kamu yang nyumbang kemarin itu, Gus? Yang 2 triliun di Sumatera itu bukan? Hamba Allah 50.000 kan gitu. Kirain yang di Sumatera 2 triliun orang duitnya itu bukan.
Wah, nggak bisa, angel ini. Oke. Jadi gitu Gus. Jadi kalau misalnya kita memang kekurangan riset, kekurangan dana, kekurangan cara ngoleksi, gitu ya ayo kita pikirkan. Seniman-seniman kita ajak bersama untuk memikirkan adanya museum besar untuk menandai bahwa kita punya adab. Kalau nggak punya museum, apa kita bisa dibilang beradab? Iya betul. Museum penanda penting itu. Bukan sekedar museum yang sekarang ada itu kan masih kecil-kecil, belum terekspos secara global. Kita masih bicara tentang lokal atau nasional. Itu harus terpusat di Jakarta atau di daerah-daerah perlu juga punya? Itu hanya soal kreativitas mengelola aja. Kalau bisa sih tidak usah terpusat. Artinya kan setiap lokal kita punya kemampuan, ya kan, menjadi bagian dari internasional, menjadi bagian dari global. Tidak usah berlaku untuk kemana-mana supaya menjadi internasional. Kita di desa aja bisa internasional. Khawatirnya kalau museumnya sepi itu selama-lama barangnya kosong, dijual sama kuncennya. Makanya itu kasus kita yang selama ini muncul begitu. Yang ada yang disimpan yang palsu. Duplikat-duplikatnya. Replika, duplikasi. Itu berbahaya. Menghadapi seniman yang tidak mau disebut namanya atau pakai anonim, itu gimana, Bang? Kayak Soekarno kan pernah tuh, di pikiran rakyat dia bikin poster karikatur ya, imperialisme dan sebagainya itu pakai nama Sumini. Itu taunya Sumini adalah Soekarno gimana? Oh, itu kan dari cerita masing-masing saksi. Oke. Dari Cindy Adam juga diterangkan. Jadi aman. Nah, nama itu kemudian terbuka setelah kemerdekaan. Jadi Budi Dalton itu nggak apa-apa, orang akan tahu nama aslimu. Bukan. Gus Chandra ini tidak menelisik pendalaman di dalam kodifikasi penamaan. Itu penting. Oke. Itu Pak Karno waktu masih kecil. Makanya di situnya Sumini itu singkatan. Soekarno Mini. Masih cilik. Iya, nggak kepikiran aku. Iya. Sampai kan. Gitu. Sumike? Kepanjangan dari Mike itu ada loh, Gus. Apa itu? Loh. Mikir keras. Wow. Itu masih di bawah kita. Kita kan mikir cerdas. Waduh. Mice kalau kita. Lucu. Tapi ada Midas. juga yang lucu. Panjangan dari Mike. Minuman keras. Wah, itu cocok. Cocok. Aku juga kepikiran ketika Soekarno itu juga kondisinya tertekan, Mang. Di ND, di Flores, di Bengkulu. Dia dibuang sedemikian jauhnya. Terus mengisi hari-harinya dengan apa itu ya? Di pengasingan nggak tertekan terus diem stres nggak. Jadi di ND Bung Karno itu bertani ya, nanem gitu, kehidupan biasa. Kemudian juga melukis. Salah satu produk lukisannya yang paling banyak justru di ND. Oke, Sama iya di ada berapa? Bandung ketika masih kuliah. Jadi di ND itu yang sudah saya lihat asli itu di antara 2 sampai 5 lah. Itu dia melukis dengan cat air. Kertas. Yang itu, yang pantai itu ya? Ya, Pantai Flores. Salah satu Flores. yang paling terkenal Pantai Flores. Dan dia itu dapat catnya dari pesen. Jadi nggak ada bakul cat ya di ND. Pesannya di mana? Ya. Jadi lewat kapal yang ke Surabaya. Oh ya lama berarti perjalanan laut ya? Di ND itu dia juga dapat gaji, nggak terus menul, nggak ada dapat pendapatan, dapat gaji dari Belanda. Nah itu salah satunya untuk itu. Pernah juga diceritakan lukisannya dipakai untuk membayari dokter ketika dia kena malaria. Yo. Lukisan apa itu? Malaria. Aduh nggak tahu. Dan dokternya siapa tidak diketahui. Tapi Cindy Adam Menulis itu. Ada kampung Ambugaga ya? ya Flores, terus Curug apa itu? Curug itu di Jawa Barat. Oh Jawa Barat, ya. Lebih tua, tahun 26, selesai kuliah gitu ya. Kemudian dia, nah di ND, di Bengkulu tidak ngelukis, tapi justru bikin teater. Sama di ND juga bikin teater, penulis drama lah gitu ya. Dan Kalau Mutu, terus ini ya. Nge-host juga nggak nge-host? Kayaknya enggak sih, Nggak nge-host. Berarti masih kita lebih unggul dikit lah dari Soekarno. Belum ada podcast. di balik panggung. Ya. Oh iya. Dan drama teaternya kan juga kritis sebenarnya. Ya. Dramanya itu kan bicara tentang kemungkinan Indonesia itu berdiri. Merdeka. Ide tentang kebangsaan itu muncul di sana. Coba minum. Terkagum-kagum. Mang Budi, Ya. sampean menelisik nggak jejaknya Soekarno di Bandung kan lama di mana tuh Sukamiskin di Bancai. Banjai ya. Ya. Itu karyanya apa saja Soekarno di Bandung? Ya kalau saya tidak begitu menelisik mengenai karya, tapi kalau masa-masa perjuangannya beliau di sini yang kaitannya dengan pergerakan memang banyak ya. Mau peninggalan ataupun ceritanya beliau berguru kepada Mei Kartawinata, sambungannya dari Ibu Inggit Garnasi dan lain-lain.
Saya pikir lebih banyak mendapatkan apa ya? Spiritual mungkin ya. Dia merasa nyaman kelihatannya untuk melakukan pergerakan-pergerakan sehingga Kota Bandung dikenal dengan kota pergerakan saat itu mungkin ya. Tapi yang menarik justru tadi, pernah tidak ada karya ini saya malah mau nanya ke Mas Mika nih. Pernah tidak ada sebuah karya seninya pada saat di dalam gejolak pergerakan di Kota Bandung saat itu beliau? Kalau yang tadi saya sebut, yang Curug tadi itu, salah satu di antara karya Bung Karno yang dia buat antara kuliah sampai dia diasingkan di penjara. Tahunnya kurang lebih, Mas? 26. Masih jauh ke kemerdekaan tuh ya. Lah ya itu, makanya. Loh, waktu di penjara di Sukamiskin kan bikin karikatur. Iya betul, itu kan karya itu. non-lukis ya, non-lukis. Oke, Jadi karikatur itu kan bagian dari upaya dia untuk mengungkapkan rasa nasionalisme dia. Jadi Bandung memang jadi sarana untuk penggodokan diri dan yang bersifat politik ya, sifat-sifat politik nasionalisme gitu. Sedangkan pendalaman agama ada di Ende misalnya ya, tentang Islam gitu ya. Kemudian baru di Bengkulu dia mengerjakan arsitektur masjid. Masjid Jami itu ya? Berdiri tapi rusak. Kemudian disuruh merestorasi lah ceritanya masjid tersebut oleh Belanda atau oleh pemerintah saat itu di sana. Mang Budi, kalau yang uang Republik Indonesia itu gimana ceritanya? 46 itu. Itu jejak-jejaknya bisa dilacak nggak tuh peran Soekarno seberapa besarnya? Kalau saya pikir dengan satu pemahaman bahwa perbankan itu adalah sebuah sistem yang menjadi dasar berdirinya sebuah negara, ya pasti beliau sudah paham itu. Makanya kita tiba-tiba mencetak mata uang sendiri. Bukan Javas Bank ya, kalau nggak salah saat itu kan. 46 itu tiba-tiba kita punya BNI ya, 46. Artinya kita punya perbankan sendiri yang tidak menginduk kemanapun. Tapi kan pada saat 49 dipaksa untuk kembali lagi. Javas Bank lalu berubah nama menjadi Bank Indonesia kan saat itu. Nah yang jelas bahwa wajah Soekarno itu akan jadi representasi Indonesia sejak awal, baik di praruko, mata uang ya, ori ataupun setelahnya, kemudian juga tanda-tanda ataupun logo-logo di beberapa kasus gitu ya. Ya. Jadi kayak di Gapura atau di mural atau apa itu muncul poster-poster tentang potret Soekarno dipakai untuk menyemangati rakyat. Bisa nggak disebut bahwa Presiden Soekarno itu lambang negara? Bukan lambang, mungkin idol ya. Ikon ya? Ya, ikon gitu. Yang unik itu adalah sebelum tahun 50, Ibu Kota Republik ada di Jogja nih. Ada satu foto yang memperlihatkan upacara pemeringatan kemerdekaan seperti hari ini nih, tapi di Istana Jogja. Saat itu belum ada Pancasila, karena Pancasila itu tahun 50. Oke. Ya. Terus apa yang dipakai latar belakang upacara? Apa itu? Lukisan Pangeran Diponegoro, karya Sujono Abdullah, kakaknya Basuki Abdullah. Ada gambar potret Diponegoro yang ajibik tadi, ya, dibuat lukisan berwarna oleh Sujono Abdullah, itu melukis di Solo, kemudian dibeli oleh Soekarno. Kenapa sampai tahu Sujono Abdullah? Karena Pak Sri Hadi Sudarsono itu bercerita ke saya pernah melihat itu dilukis oleh Pak Sujono dan kemudian sekarang ada di Istana Presiden. Nah itu dipakai terus-menerus selama tahun 46 sampai tahun 50. Sebelum adanya Garuda Pancasila ya? Belum ada Garuda Pancasila. Banyak foto yang menyiratkan itu semua. Saya juga bingung ini kenapa lukisan ini muncul ya. Akhirnya sifat penasaran itu memunculkan riset tersendiri ya. Ketemulah itu. Ini Mas Mika ini berarti orang penting ya, pencatat sejarah. Ya. Doain Gus, supaya sehat Gus. Ya amin. Pertanyaan terakhirku ini Mang Budi. Harta karun Soekarno di mana ya? Ini penting untuk bayar utang negara. Penting Harta ini. karun Soekarno itu yang sudah terlihat jelas itu ya lukisan-lukisan koleksinya. Nah itu mbok ya dijual buat bayar utang negara. Nah, sekarang boleh nggak? Nah itu saya nggak berani ya mau usul tok terus lari ya gue. Mang Budi, harta karun Soekarno di mana jejaknya? Lah, nggak tahu. Banyak sekali itu versi yang menyesatkan gitu kan. Maksudku kalau di antara kita bertiga ada yang dapat, nanti kita bagilah yang rata untuk bikin museum gitu loh. Nah, Kemarin ini mau ditelisik, tapi kan sudah bubar. Apanya? Kan namanya Sunda expired itu. Oh iya sudah expired ya. Ya wes lah yang penting. Bubar. Sama-sama sehatnya lah wes. Terima kasih Mas Mika ya. Semoga Mika. sehat walafiat. Soekarno yang sudah saya tulis ini hasil disertasi saya 500 halaman. Bung Karno, kolektor dan patron seni Indonesia, yang kemudian kita bisa bayangkan betapa satu orang penelisik gini aja udah menghasilkan buku ini ya. Nanti kalau ada peneliti-peneliti yang lain membuka segala hal,
tentang Soekarno, pasti akan lebih banyak lagi harta karun nasional kita. Nah, itu kirim ke Depok dan ke Bandung. Ya, toh? Bisa dicari di mana itu buku? Jangan khawatir, dikirim nanti Bang. Tenang aja kita. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Mika. Bukan kata.